Kami ini Pak Ustadz memang nampaknya kaya. Hutang kami banyak. Jadi setelah kami kurang-kurangi, pendapatan bersih itu cuma 2 juta. 2 juta kali setahun baru 24 juta. Berarti kami tak layak zakat. La ilaha illallah. Sampai di sini paham. Rumah dia 5. Mobilnya 3. Kok tak layak bayar zakat itu gimana? Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, yang dihitung bukan bersih lagi gitu deh. Berapa pendapatan dia per hari per bulan? Per bulan pendapatan dia 20 juta, tarik. Mau bersih ataupun kotor tarik. Karena kalau ditunggu bersih dia, entah kapan-kapan bersihnya. Kalau yang bersih cuma 2 juta maka dia tak layak bayar zakat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu menjadi alasan bagi orang kaya untuk tidak membayar zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini Kamis pekan kelima. Memang kosong ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pekan yang keempat kita izin ada beberapa hal. Nah ini yang ke bulan ketiga. Oh belum, masih bulan kedua ya. Dia sudah 2 bulan kita absen. Nah ini mudah-mudahan tak absen lagi lah insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita bahas kitab kita tentang Al-Kabair. Kitab Al-Kabair Syamsuddin Az-Zahabi. Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Kita sampai pada poin yang kelima. Poin yang kelima itu membahas tentang man'uz zakah. Orang-orang yang tidak membayar zakat. Baik. Ibu-ibu sudah sampai nomor berapa kita kemarin? Ibu-ibu ada yang tahu? Masih ada yang ingat sampai mana kita kemarin? Sampai zakat ya. Baik Bapak Ibu. Dilarang atau ada orang yang melarang untuk tidak membayar zakat. Pada pertemuan 2 bulan yang lalu sudah kita sampaikan. Salah satu termasuk dosa besar. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Atau dalam riwayat yang lain, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dalam Al-Quran Allah sebut di dalam Al-Quran itu, in tajtanibu kabaira minal ithmi. Kata Allah di dalam Al-Quran, jauhi olehmu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini Bapak Ibu berada di lingkaran kehidupan kita. Berada di lingkaran kehidupan kita. Ada orang yang memang sengaja melakukan dosa besar. Ada orang yang memang tidak sengaja melakukan dosa besar. Tapi ada orang lagi yang memang tidak melakukan dosa besar tapi terjerumus ikut-ikutan dalam pelaku dosa besar tersebut atau komplotan. Jadi dia cuma mendukung orang-orang yang melakukan dosa besar.
Kita ambil contoh misalkan. Ada orang yang tidak mau bayar zakat. Tapi ada orang lain yang mengatakan, betul itu tidak usah bayar zakat lagi. Nanti zakat itu diberikan oleh Basnas kepada orang yang tidak tepat sasaran. Capek-capek aja kita bayar zakat. Kalau Basnas menyalurkan zakat tidak tepat sasaran, kira-kira yang berdosa siapa? Jangan cepat-cepat menghakimi. Astagfirullah wa atubu ilaik. Tidak saya yang ngomong ya, Bapak Ibu yang ngomong. Kalau Basnas sengaja memberikan atau menyalurkan zakat tidak tepat sasaran, baru dosa Basnas. Tapi kalau Basnas menyalurkan dana zakat tersebut, mungkin khilaf dia, atau mungkin karena keraguan-raguan dia dalam menyalurkan zakat tadi, sehingga mohon maaf ada orang yang berhak menerima zakat, yang tidak berhak menerima zakat karena informasi yang tidak benar tadi, kemudian dia berikanlah zakat tadi. Salah atau tidak salah Basnas tadi? Salah. Berdosa atau tak berdosa ada? Nah, itu masuk dalam kategori yang kedua tadi. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja bagaimana? Nih mohon maaf nih, kalau yang sengaja bagaimana? Misal Basnas provinsi atau kota. Mereka berada di atas dari pimpinan. Mereka lihat ada keluarga mereka tak mampu. Bisa jadi adik-beradik dia tak mampu. Diambil dia dari dana zakat tadi, diberikan kepada abang dia atau adik dia. Nah, itu dosa tuh. Itu berdosa. Loh kok berdosa? Kan dia tak mampu. Anda masih mampu. Keluarga yang mampu yang paling berhak, kata Yusuf Qaradawi, untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang tak mampu. Apalagi dalam kehitungan keluarganya kandung. Kata Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya, cara mengatasi kemiskinan itu paling tidak ada 6 langkah, kata dia. Bukan ada Basnas di situ, tak ada. Nomor 1 itu, cara yang paling ampuh untuk mengatasi kemiskinan, perhatian keluarga terhadap keluarga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak keluarga Bapak Ibu yang tak mampu? Jujur. Ada tidak Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu yang bantu dia tiap bulan kasih beras? Ada jawabannya? Ada yang bisa jawab? Anak kita, kebanyakan kita tak sekolah. Ada enggak Bapak Ibu bantu sekolah dia? Yang paling pertama, kata Yusuf Al-Qaradawi, disebutkan dalam bukunya Teologi Kemiskinan. Di antara poin-poin yang bisa mengatasi kemiskinan itu nomor 1 keluarga. Ini tidak. Keluarganya aja, karena adikku ini orangnya tak rajin sholat, aku tak mau bantu dia. Nah, ini banyak saya dapatkan Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu ada jamaah diskusi, ngajak diskusi. Mau tanya Ustaz, boleh tak? Boleh. Boleh tak kami Pak Ustaz memberikan zakat kami ini kepada abang kandung kami sendiri? Langsung saya bilang sama dia, besok tunggu di neraka, saya bilang itu. Abang kandung bisa harus menerima zakat dari adik kandung dia. Pertanyaan yang paling besar adalah, kemana dia? Ngapain dia? Ini masalah etik, masalah etika. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau seorang adik yang mampu tak mau punya perhatian kepada keluarga dia, itu bisa dipastikan Bapak Ibu kepada yang lain pun tidak. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, boleh kami zakat kepada orang tua kami Ustaz? Ya Rab, saya bilang, astagfirullah wa atubu ilaik. Itu ngelus dada kita Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Bisa dipahami. Jadi perhatian kita terhadap keluarga. Hari ini Bapak Ibu, karena warisan tak bertegur sapa, jadi mau miskin atau tak miskin adekku lantak, tak urusan. Sehingga mereka tak mau lagi punya perhatian kepada keluarga dia. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Maka
permasalahan zakat itu kompleks. Permasalahan zakat itu kompleks. Mulai dari yang membayar zakat, mulai dari yang menerima zakat, yang membayar zakat, sampai pengelola zakatnya bermasalah. Kalau pengelola zakat seperti Basnas tidak tahu atau rumah zakat dan lain sebagainya, dompet duafa, rumah zakat, DPUDT tidak mengerti bagaimana cara penyaluran zakat, itu muskilah itu. Kita ambil contoh. Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Itu per tahun bisa sampai triliunan itu. Dari orang Muhammadiyah saja. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Dari orang Muhammadiyah saja, dana zakat yang dikumpulkan itu bisa sampai triliunan. Kaya apa tak kaya? Kaya apa tak kaya Bapak Ibu? Bukan kaya lagi itu. Kalau hitungannya triliun, jadi satu hotel di Mekah itu Bapak Ibu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Sekarang kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok kemiskinan semakin banyak? Dana zakat itu banyak. Kalau dikalkulasikan Bapak Ibu, jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang mampu, itu pada hakikatnya mampu mengcover masyarakat-masyarakat tak mampu yang muslim. Sangat mampu sekali. Tapi mengapa kok masih kita dapatkan orang miskin itu banyak? Dan mohon maaf, kenapa yang miskin itu juga orang muslim? Kan begitu. Nah, itu tidak usah kita masukkan. Karena negara kita mayoritas muslim. Jadi otomatis yang miskin juga orang muslim. Mesti. Nah sekarang Bapak Ibu ada alasannya. Ada. Alasan yang pertama, orang muslim yang tidak bayar zakat hanya dilarang dalam Al-Quran. Dilarang oleh agama. Tidak dilarang oleh dihukum oleh agama. Tidak dihukumi oleh pemerintah. Kita tak bayar zakat, datang tukang zakat tuh kita tak bayar pajak, datang tukang pajak ke rumah. Nah, protes Pak deh. Tapi kalau kita tak bayar zakat, siapa yang nak datang ke rumah kita? Sehingga umat muslim hari ini masuk mereka tak takut dengan ancaman zakat di dalam Al-Quran. Karena bersifat tidak realistis. Hukumannya tak nyata. Paling kalau kami tidak bayar zakat, itu pun kata agama. Harta kami semakin hari semakin berkurang. Buktinya tidak. Kami semakin kaya. Bisa dipahami? Satu, penyebab kenapa kemiskinan itu terus terjadi. Yang kedua, cara pengelolaan zakat kita kurang benar. Malaysia, orang yang bayar zakat itu tak perlu lagi bayar pajak. Oke, tak sama negara Malaysia dengan Indonesia. Baik, oke, tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah, sekarang mengapa sekian banyak orang bayar zakat tapi kemiskinan juga makin banyak? Kita ambil contoh. Kementerian Keuangan mengatakan angka kemiskinan menurun. Angka kemiskinan menurun, orang di tengah jalan semakin banyak. Korelasinya di mana? Sampai di sini paham? Artinya apa? Kementerian Keuangan jelas. Basnas jelas. Dana CSR dari perusahaan jelas. Pertanyaannya, orang miskin kok semakin banyak? Wakaf jelas. Badan wakafnya ada. Pertanyaannya, sekian banyak lembaga swadaya masyarakat, tapi kenapa kok angka kemiskinan semakin bertambah? Sampai di sini bisa dipahami. Kenapa kok orang miskin semakin banyak? Itu pertanyaan kita sama. Maka butuh evaluasi terhadap pengelolaan zakat yang baik dan benar. Yang ketiga, ada orang-orang yang tidak percaya dengan lembaga zakat. Kita ambil contoh. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ngapain kau bayar zakat ke Basnas itu? Uang Basnas ngelolanya nggak benar kok. Nanti tidak tepat sasaran. Lebih baik kita kasih sendiri. Betul ya?
Kita kasih sendiri. Jadi satu orang bisa dapat 3 kali. Satu orang bisa dapat 3 kali dia. Sementara orang yang lain belum dapat. Dari Basnas dia dapat, dari tetangga dia dapat, dari perorangan dapat semua. Sementara di salah satu daerah masih ada yang belum dapat dan belum disalurkan. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Banyak orang kaya tidak mau bayar zakat dengan alasannya adalah harta kami belum sampai. Tahu Bapak Ibu alasannya? Kami ini Pak Ustadz memang nampaknya kaya, hutang kami banyak. Jadi setelah kami kurang-kurangi, pendapatan bersih itu cuma 2 juta. 2 juta kali setahun baru 24 juta. Berarti kami tak layak zakat. La ilaha illallah. Sampai di sini paham. Rumah dia 5. Mobilnya 3. Kok tak layak bayar zakat itu gimana? Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, yang dihitung bukan bersih lagi gitu deh. Berapa pendapatan dia per hari, per bulan? Per bulan pendapatan dia 20 juta, tarik. Mau bersih ataupun kotor, tarik. Karena kalau ditunggu bersih dia, entah kapan-kapan bersihnya. Kalau yang bersih cuma 2 juta, maka dia tak layak bayar zakat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu menjadi alasan bagi orang kaya untuk tidak membayar zakat. Sekarang kita masuk Bapak Ibu. Sejarah. Abu Bakar datang ke perbatasan Mekah Madinah, diperangi sama Abu Bakar. Siapa yang nggak mau bayar zakat, ambil harta dia, ambil rumah dia sekali, perangi. Nah, ini Bapak Ibu tolong dicek baik-baik nih. Yang pendapatan dia di atas 5 juta, pendapatan dia di atas 5 juta, tolong dicek baik-baik. Sudah sampai atau belum nisabnya bayar zakat tuh. Kami gajinya 3,5 juta Ustaz. Sudah dipotong zakat profesi. Tak apa-apa, alhamdulillah. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekarang apa ancaman orang yang tidak mau bayar zakat? Kita kembalikan pada poinnya. Yang sengaja. Orang yang sengaja tidak mau bayar zakat, pertama, zalim. Yang kedua, perampok. Orang yang tak mau bayar zakat itu perampok. Yang ketiga, jangan zakat lagi, kita ambil sedekah. Orang yang punya pendapatan baik 3 juta, 2 juta, 1 juta, tidak mau dia bersedekah selama 1 bulan itu. Dalam 1 bulan dia tidak ada bersedekah, manusia pelit. Loki, pekedut. Ya betul ya. Kedekut, bukan pekedut, kedekut. Sampilia. Bapak Ibu boleh tertawa. Sekarang kita coba cek satu-satu. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini sudah sedekah? Dalam 1 bulan ini kan hari terakhir di bulan Oktober. Siapa yang sudah sedekah angkat tangan? Tidak apa-apa, motivasi. Kami tidak mau riak Ustaz. Memang sih tidak mau riak. Memang tidak bayar sih gitu. Memang tak sedekah. Orang yang tak mau sedekah itu pelit. Pelit. Sekarang sehari ini Bapak Ibu manusia itu kita ambil logika berpikir begini. Orang hari ini tuh takut sekali sedekah tuh takut. Takut anak istri dia tak makan. Kalau dia sedekah nanti anak istri dia tak makan. Nah, ini kita ambil logika ya. Bapak Ibu punya pekerjaan. Di akhir bulan cuma uang tinggal 50.000. Tiba-tiba datang orang minta. Sementara dia memang tak makan. Kira-kira duit 50.000 tadi Bapak Ibu kasih enggak sama orang yang datang tadi? Aku aja belum makan. Ini duit 50.000 ini duit terakhir nih. Nanti anakku kalau aku kasih gimana? Percaya enggak dia sama Allah? Enggak, kita jujur-jujuran. Percaya enggak dia sama Allah? Enggak percaya. Tidak percaya. Allah kasih konsep wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Percaya enggak Bapak Ibu kalau Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka?
Percaya betul. Kalau percaya kenapa tak dikasih yang 50.000 tadi? Karena pikiran kami Pak Ustaz, anak kami Pak Ustaz. Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu tak bisa makan, masih bisa minjam tetangga 50.000. Saya yakin banyak yang mau minjamkan. Tapi kalau orang tak mampu Bapak Ibu, ini krisis kepercayaan hari ini Bapak Ibu. Orang yang tak mampu, mohon maaf, yang datang ke rumah-rumah mengemis itu Bapak Ibu. Saking banyaknya orang tidak percaya dengan orang tersebut. Orang tak mau kasih lagi. Orang tak mau kasih. Kenapa penyebabnya? Krisis kepercayaan. Sampai di sini bisa dipahami. Baik. Yang pertama Bapak Ibu. Orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat. Yang pertama. Diperangi oleh Allah dalam segi ekonomi dia. Apapun yang dia dapat habis. Apapun yang dia dapat habis. Itu yang pertama. Bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Yang sudah sampai masanya silahkan bayar zakat. Kalau sudah sampai masa dia bayar zakat. Oh kami tak sampai tidak apa-apa. Kalau sudah dipotong zakat profesi. Masuk sedekah. Beruntung dan berkah. Itu yang pertama. Yang kedua. Sayutawwaquna ma bakhilu. Apa yang membuat mereka bakhil tadi, pelit tadi, yang tak mau bayar zakat tadi, itu mereka nanti kelak diarak oleh Allah. Nih, tengok oleh kalian orang-orang kaya yang pelit, yang loki, digantung harta dia di badan dia tadi, disuruh tawaf, disuruh kelilingi, diarak di hadapan manusia, ditengokkan orang-orang pelit itu. Di dalam riwayat yang lain hadisnya lemah tapi. Orang yang tak mau bayar zakat dan mereka makan harta zakat tadi, perut dia kelak besar. Kemudian di dalam isi perutnya belatung. Begitu terus menerus. Kemudian orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi dianggap sebagai perampok. Kenapa perampok? Karena dia sudah mengambil hak orang lain secara paksa. Ingat Bapak Ibu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di antara harta-harta kita ada hak orang lain yang harus kita beri. Di antara haknya kita, harta-harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita kasih. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang tak mau bayar zakat, dia perampok. Perampok. Kalau perampok berarti apa? Masuk dalam kategori indikasi. Dari sekian banyak yang tadi kita sampaikan, indikasinya cuma satu. Zalim. Orang yang zalim itu masuk indikasi dia pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, bagi mereka neraka. Apa dia neraka itu? Jahanam. Neraka apa Bapak Ibu? Ada di sini yang tak mau bayar zakat? Ada yang tak mau bayar zakat? Enggak ada. Semua sudah bayar zakat? Serius? Ini belum lagi. Nanti masa dia. Baik. Paham Bapak Ibu ya? Jadi tolong bersihkan. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat akan diajak oleh Allah diarak, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ancamannya adalah Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka, Allah tak mau mengajak mereka berbicara. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang kelima apa Bapak Ibu? Bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang kelima, Allah laknat mereka. Yang keenam, Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Dan neraka bagi mereka yang tidak mau bayar zakat, neraka jahanam. Coba andai kata gambar neraka jahanam dipejeng, dijadikan pamflet besar, dipasang di setiap tempat. Orang yang tak mau bayar zakat neraka jahanam, buat gambar api yang besar di situ. Pakai pamflet besar, insya Allah tuh.
Paling tidak sedikit demi sedikit ada yang tobat itu. Yang keenam Bapak Ibu, ancaman bagi mereka yang tidak mau bayar zakat. Tidak ada keberkahan dalam rumah tangga, tidak ada keberkahan dalam harta dia. Yang dimakan oleh anak dia haram. Karena dia makan harta orang lain. Jadi Bapak Ibu yang hartanya sudah sampai dan dia tidak bayar zakat, dia sedang memakan hak orang lain. Artinya apa? Yang dia makan adalah haram. Kalau yang haram yang dia makan Bapak Ibu, semua perbuatan-perbuatan dia bermasalah. Perbuatan-perbuatan dia bermasalah. Omongan tak sejalan dengan perbuatan. Rumah tangga goyang. Anak durhaka. Semua diancam oleh Allah. Allah perangi. Karena kalian telah memakan haknya orang lain. Kalimat itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Zalim. Karena kita sudah makan hak orang lain. Satu, harta kita sudah tidak ada berkahnya. Setiap yang kita keluar habis. Dapat habis. Tidak ada berkahnya. Kenapa? Karena kita makan hak orang. Kita tak keluarkan hak orang lain. Maka konsepnya ziyadah dan bertambah itu tak berlaku lagi. Bagi mereka yang tidak mau bayar zakat. Pertanyaannya adalah, masih banyak atau tidak orang yang tak mau bayar zakat? Masih. Kenapa? Karena ancamannya tak nampak. Itu kan ancaman akhirat aja itu. Ukhrawi, akhirat. Beli mobil baru, nabrak, tup. Besoknya beli mobil baru lagi, nabrak lagi. Dia tidak introspeksi diri. Bisa jadi kami belum keluarkan hak orang lain. Sangat bisa jadi sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mau mengeluarkan hak orang lain, kita disebut Allah sebagai orang yang pelit dan perampok dan zalim. Dan Allah akan memerangi orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang sadar dengan zakat itu, maka kita penting Bapak Ibu memahami. Pemahaman zakat itu sederhana Bapak Ibu. Memahami zakat itu sederhana. Apa yang harus kita pahami? Menghidupkan orang lain. Bapak Ibu bayar zakat itu sebenarnya tidak sebanding Bapak Ibu. Misal pendapatan Bapak Ibu dalam 1 tahun, anggaplah gaji Bapak Ibu itu memenuhi 8 juta. 8 juta. 1 tahun anggaplah 10 sudah 80. 16 berarti 96 juta. 96 juta 1 tahun itu 2,5-nya berapa? Berapa 2,5-nya Bapak Ibu dari 96 juta? Kita ambillah paling banyak itu nggak sampai 1 juta. Yang kita keluarkan. Pertanyaannya adalah 1 juta itu untuk setahun apa? Bapak kasih sama orang tak mampu 1 juta. Kita ambil misalkan tetangga tidak mampu. Bapak Ibu kasih 1 juta untuk setahun ya. Kira-kira cukup enggak? Cukup atau tidak? 1 juta untuk setahun. Enggak cukup. Artinya apa? Kalau cuma 10 orang yang berzakat saja, itu baru bisa mengcover 2 orang selama setahun. 10 orang. Makanya Bapak Ibu perlu adanya kesadaran dalam diri umat muslim hari ini. Maka kenapa kemiskinan terus berkelanjutan, terus ada pusat? Iya, uang umat muslimnya kayak gini tingkahnya kok. Kita umat muslim yang tak sadar. Kita umat muslim yang tak mau bayar zakat. Kita umat muslim yang tak punya perhatian terhadap saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan orang yang mampu hari ini. Di antara Bapak Ibu mampu semua. Kita ambil misalkan di antara Bapak Ibu ini mampu. Per bulannya 3,5 juta misalkan pendapatan dia. Sisihkan 200.000 saja. Untuk beli beras 10 kilo. Bisa enggak tetangga makan? Bisa. Bisa tercover apa tidak? 1 orang mengcover 1 orang. Oh, kalau tak mampu 2 orang cover 1 orang. Sekarang kan tidak. Kita cuma kasih sedekah setahun sekali. Ya gimana kemiskinan mau hilang? Yang kita kasih setahun sekali. Untuk makan saja habis. Maka Bapak Ibu,
Saya katakan masjid punya peran besar. Bukan Basnas. Bukan Basnas. Masjid punya peran besar, Bapak Ibu. Andai kata bisa dialokasikan. Kita ambil contoh Masjid Jogokarian, Masjid Syuhada, Masjid Al-Falah. Tidak usah jauh-jauh. Dompet duafa, DD. Bapak Ibu tahu dompet duafa? Tahu DPUDT? DPUDT tahu? Siapa yang punya DPUDT? Rumah zakat tahu Bapak Ibu rumah zakat? DPUDT itu punya Aagim. Rumah zakat, dompet duafa itu dulu punya Republika. Sekarang tak lagi, dulu saja. Rumah zakat, dompet duafa. Kemudian ada DPUDT, kemudian ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Ada lagi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Banyak lembaga amil zakat itu. Tapi jangkauannya kemana? Nah, coba sekarang bayangkan masjid ini. Orang-orang yang kaya di sekitar masjid ini merangkul semuanya. Zakat di sini. Dibangun satu lembaga yang mohon maaf bisa dipercaya oleh masyarakat. Cari anak-anak yang tak mampu. Bapak Ibu lihat hari ini. Generasi-generasi yang datang ke masjid. Tengok, ada yang anak muda. Ada yang anak-anak. Ada yang cinta agama, ada yang cinta Al-Quran. Punah. Makanya zakat itu punya pengaruh besar. Membentuk Bapak Ibu karakter-karakter umat. Masjid punya peran. Hari ini masjid tak mau tahu. Masjid hari ini tidak mau tahu. Masjid cuma tempat sholat Pak Ustaz. Cuma tempat buka puasa. Salah. Yang punya peran besar hari ini itu masjid. Kalau masjid punya ekonomi yang baik, bisa mengelola dengan baik, banyak orang-orang tak mampu itu bisa dimampukan. Kami ambil contoh Bapak Ibu. 2008 kami lakukan penelitian di Yogyakarta. Bapelurzam nama tempatnya. Selama 2 bulan itu bisa menjadikan mustahik penerima zakat menjadi muzaki. Yang tadinya dia menerima zakat, 2 bulan kemudian menjadi pemberi zakat. Artinya apa? Kita kontrol. Masjid punya program yang bagus. Kalau masjid mau. Kalau masjid tak mau, sampai kapanpun masjid akan mengemis. Sampai kapanpun masjid akan mengemis. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi esensinya besar Bapak Ibu. Nah sekarang coba bayangkan. Kalaulah setengah umat muslim tadi tak mau bayar zakat, kira-kira kita bisa membangun kekuatan. Bisa atau tidak kita bangun kekuatan? Yahudi, ini Bapak Ibu yang suka beli-beli produk Israel, perhatikan baik-baik. Yahudi, Israel itu, pendapatan mereka, kekuatan mereka dari apa yang Bapak Ibu beli. Yang masih pakai produk Pepsodent. Yang masih pakai Clear Samporea, Unilever, itu asli produk Yahudi. Bapak Ibu beli, pendapatan dia mereka gunakan untuk membantu Israel dan Yahudi. KFC, Pizza Hut, coba Bapak Ibu bayangkan. Pendapatan mereka itu diberikan kepada sana. Untuknya setengah-setengah. Setengahnya untuk pizza, setengahnya untuk Israel. Coba kita bayangkan sekarang. Andai kata umat muslim, para pedagang-pedagang muslim tadi, itu tidak setengah pendapatan, cuma 2,5 per tahun. Bayangkan per tahun. Israel per bulan, umat muslim per tahun. Kira-kira kalau per bulan, jangankan untuk menghancurkan Palestina setiap hari, itu mereka butuh dana besar. Paling tidak 3 triliun setiap hari. Dari mana pendapatannya? Dari barang-barang yang mereka jual belikan. Dan mereka bangun kekompakan sesama mereka. Setiap orang Israel yang berdagang, yang punya usaha, memberikan pendapatan mereka setengahnya kepada negara Israel.
Untuk membangun apa? Kekuatan. Itulah Bapak Ibu kenapa Umar bin Khattab membangun BMT, Baitul Mal wat Tamwil. Kenapa Umar bin Khattab membangun Baitul Mal? Tujuannya cuma satu. Untuk agar pendapatan-pendapatan masyarakat tadi, zakat-zakat tadi dikumpulkan di Baitul Mal. Yang tak mampu tinggal bisa dihidupkan dari situ. Itu tujuannya, sama. Sekarang kalau umat muslim tak mau bayar zakat, umat muslim yang tidak mau membayar zakat, dia sedang membunuh saudara dia sendiri. Umat muslim yang tidak mau bayar zakat, dimanapun mereka berada, mereka sedang membunuh umat muslim yang tak mampu. Begitu kasar. Iya, memang harus begitu. Hari ini harus kita gitukan. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang kaya yang tak mau bayar zakat, bilang sama mereka, Anda telah membunuh umat muslim. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Urgensinya bayar zakat itu pentingnya begitu Bapak Ibu. Wong kita tidak takut sekarang kok bayar zakat. Orang hari ini kalau tak bayar zakat tidak takut. Tidak takut. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main dukun, syirik apa tak syirik? Batal tidak keislaman dia? Sama Bapak Ibu. Orang yang tak mau bayar zakat, rusak rukun Islam dia. Orang yang tak mau bayar zakat, rusak rukun Islamnya. Islam dia tak sempurna. Orang yang tidak mau bayar zakat, Islam dia tidak sempurna. Ini penting Bapak Ibu. Dan ini harus kita sampaikan kemana-mana. Harus biar semua orang tahu pentingnya bayar zakat. Jangan koar sana sini, kita umat muslim harus kompak. Oh, yang ngomong gak mau bayar zakat, piye? Gimana caranya? Apa yang mau kita bangun? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Dalam kepemerintahan itu Bapak Ibu, kekuatan militer harus dibangun, betul. Kekompakan atau kekuatan sosial harus dibangun, betul. Pendidikan yang baik harus dibangun, betul. Semua itu didorong dengan poin yang keempat. Apa itu? Ekonomi yang bagus. Kenapa Umar bin Abdul Aziz bisa? Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz sadar. Tahu dia ayat Al-Quran itu, paham dia. Kenapa Umar bin Khattab keras dengan zakat? Kenapa Abu Bakar keras dengan zakat? Kenapa Utsman keras dengan zakat? Karena kekuatan umat muslim di situ. Kekuatan umat muslim di situ. Sekarang tidak. Umat muslim sekarang tak takut lagi dengan ancaman Allah. Sehingga mohon maaf banyak yang tidak mau bayar zakat. Sholat rajin, bayar zakat tak mau. Jadi sebenarnya tidak sia-sia. Sholat dia dapat pahala, zakat dia tak dapat pahala. Diancam tetap, sumbing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisa dipahami sampai di sini? Baik. Artinya Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mengetahui ancaman orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sekali lagi kita katakan Bapak Ibu, orang yang tidak mau bayar zakat perampok. Orang yang tidak mau membayar zakat dia telah membunuh umat muslim secara perlahan. Tapi kan dia bisa dapat dari yang lain, betul. Dia dapat dari yang lain tapi yang lain tak dapat dari hal yang sama. Jadi Bapak Ibu perlu adanya muhasabah, evaluasi dalam diri kita masing-masing. Kenapa kita umat muslim hari ini lemah? Karena umat muslim itu tak mau bayar zakat. Karena kekuatan. Kenapa ekonomi umat muslim hari ini lemah? Ya karena itu tadi. Mereka tak percaya dengan konsep Tuhan. Mereka tak mau bayar zakat. Baik Bapak Ibu. Kemudian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fasaddaqa minas salihin. Wa akum minas salihin. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sudah mati saja berbicara kepada Allah, hidupkan aku kembali ya Allah, niscaya aku akan betul-betul bersedekah.
Alasannya apa? Ketika seseorang tadi mati dan ketika ruh sampai di tenggorokan gargarah, disitulah Bapak Ibu kemudian Allah tampakkan amal ibadah dia. Amal ibadah yang ditampakkan dalam kitab Durratun Nasihin itu, amal ibadah yang ditampakkan oleh Allah ketika ruh sampai di gargarah tadi, amal sedekah. Jadi Bapak Ibu akan dilihat, oh ternyata waktu itu harusnya ketika itu aku tidak ngasih roti, aku kasih nasi aja. Jadi apa yang kita beri itu yang akan Allah ganjar. Sehingga dalam satu riwayat diceritakan ketika seorang pemuda berada di padang pasir dan dia membawa perbekalan bertemu dengan orang yang tak mampu atau memang yang dalam keadaan kehausan, kelaparan. Kemudian orang tersebut meminta makanan. Kemudian pemuda tadi ada satu roti, dia bagi dua. Yang satu untuk orang yang tak mampu tadi, yang satu untuk diri dia. Sampai kemudian dia di tempat, kemudian ketika dia meninggal, ketika roh dia sampai di gargarah, kemudian dia berkata, ditampakkan oleh Allah amal ibadah sedekah dia. Di situ kemudian dia menyesal. Dan dia katakan kepada Allah di dalam Al-Quran tentang surat tadi. Apa kata dia? Ya Allah, hidupkan aku kembali. Andai aku bisa hidup kembali, aku akan bersedekah sebaik mungkin. Itulah alasannya kenapa Nabi katakan di dalam hadisnya itu, berinfaklah, bersedekahlah dengan sebaik-baiknya. Husnus sadaqah, sebaik-baik sedekah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu beli baju baru sama baju lama, yang Bapak Ibu sedekahkan baju baru atau baju lama? Masih banyak manusia di muka bumi ini yang mengaku berislam itu belum mampu mengatakan konsep yang serupa ini Bapak Ibu. Aku beli baju baru Ustaz. Untuk siapa? Untuk orang yang samping rumahku. Lebih baik baju itu daripada baju yang aku pakai. Kalau ada begitu perlu kita tuntut keikhlasan dia itu Bapak Ibu. Karena saya yakin banget itu tak banyak yang begitu itu. Jangankan Bapak Ibu, Ustaz pun belum tentu itu. Yakin saya. Sangat yakin sekali. Kenapa? Karena pertumbuhan keikhlasan itu sedikit demi sedikit mulai hilang. Tidak tumbuh malah menurun itu Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat bagi kita Bapak Ibu hari ini umat muslim untuk meyakinkan kepada muslim itu bahwa zakat itu begitu penting bagi umat muslim. Bahkan zakat itu bisa membangun kekuatan umat muslim. Hanya saja mohon maaf hari ini kita kekurangan, kita kehilangan nilai-nilai terhadap zakat itu sendiri. Malaysia kuat, Singapura kuat karena sistemnya masih kerajaan. Ketika sistem kerajaan masih kuat semua Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tidak ke kerajaan ini yang sulit Bapak Ibu. Jangankan itu kata dia. Orang Al-Quran aja dikorupsi. Apalagi duit zakat kata dia. Ini muskilah Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang-orang yang di atas itu Basnas itu. Orang-orang yang di Basnas. Orang-orang yang di BWI. Betul-betul orang-orang yang betul-betul amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah Bapak Ibu, kita berharap daripada masjid ini itu bisa membangun satu lembaga sosial. Paling tidak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa mengumpulkan baik dana zakat, infak ataupun sedekah, mulailah hari ini kita berpikir Bapak Ibu untuk mencari generasi-generasi kita yang bisa meneruskan kita Bapak Ibu, khususnya untuk masjid ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah di masjid ini punya satu kader yang bisa mereka kader untuk kelak di sampai akhir. Karena Bapak Ibu, setiap masjid hari ini kekurangan kader, kekurangan generasi, kekurangan orang-orang yang mau berjuang dalam nilai-nilai agama, terkhusus yang mengajak kepada kebaikan Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena memang mohon maaf Bapak Ibu, kekurangan atau lemahnya ekonomi masjid tersebut. Justru kadang-kadang mohon maaf jangan tersinggung, masjid kadang-kadang ngemis. Makanya konsepnya Ustadz Luqmanul Hakim itu pantang masjid mengemis gitu deh. Saya sepakat Bapak Ibu. Saya katakan pantang masjid mengemis. Saya sampaikan di masjid saya Bapak Ibu, kami masjid tidak akan mengemis. Bapak-bapak yang mau masuk surga datang ke masjid. Caranya bagaimana? Sedekah ke masjid. Kalau Bapak tak mau, tidak apa-apa, kami tutup pintu sedekah. Kami tutup pintu sedekah, besok jangan cari-cari masjid sini lagi, cari masjid lain.
Besoknya alhamdulillah Bapak Ibu. Semua bersedekah. Alhamdulillah. Ada beberapa kegiatan di masjid itu, alhamdulillah kita tak perlu lagi cari duit. Datang sendiri Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya perlu berani sedikit. Pak Ketua ya, sikat aja Pak Ketua. Apalagi di sini banyak orang-orang kaya, orang-orang mampu, sikat aja. Jangan tanggung-tanggung. Apalagi ada, mohon maaf, ada anggota dewan di sini, sikat. Jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu tembak di tempat, tembak aja di tempat. Bapak anggota dewan, ustadz pula lagi gitu. Kalau tak mau, itu dia. Tembak di tempat, itu lebih baik Bapak Ibu. Nggak, kita perlu hari ini begitu. Kita jangan pakai basa-basi lagi Bapak. Capek kita basa-basi. Sudah terlalu tinggi diplomasi kita. Orang tak paham kalau tinggi-tinggi diplomasi. Bapak, kalau orang tak mau bayar zakat tuh begini. Jangan begitu. Anda tak bayar zakat masuk neraka, selesai. Begitu saja Bapak Ibu. Itu lebih penting bagi kita Bapak Ibu hari ini. Saya kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita orang-orang yang sadar. Dan mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini bisa memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita yang belum membayar zakat. Bukan tahunan ya, ini bukan zakat fitrah, tapi kalau bisa zakat mal yang harus mereka bayar. Meskipun terserah mau setahun sekali, kalau bisa sebulan sekali itu lebih baik. Dan mudah-mudahan orang-orang yang tak mampu di sekitar masjid ini bisa tercover oleh masjid. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.